ya. Yang jelas kita mau berbagi kabar gembira tentang sore ini. Karena sebetulnya mungkin sore sudah beberapa mengenalnya dengan baik tahun 2016. Terus sekarang kita muncul lagi di tahun 2024 membawa kabar gembira, tapi kabar gembiranya apa? Tidak cicil dikit. Kita cicil dikit-dikit ya. Mas Edi, di sosial media, di Twitter udah jadi obrolan ternyata sebelum hari ini. Gimana? Padahal postingan di Instagram waktu itu postingan lama loh, 2023. Gimana Mas Edi? Mancing emang. Mancing ya? Ya senang melihat antusiasmenya sebagai penulis dan sutradara, sebagai penutur lah, sebagai pencerita, selalu senang kalau apa yang dibuat itu bisa disambut baik dan positif. Rasanya obrolannya bersambut antara penutur dan calon pendengar. Yes, itu dia. Nah sekarang untuk yang pertama dari yang di depan sudah ada Kami dan juga Mas Edi Lawrence. Kita akan mengetahui siapa-siapa karakter yang ada di dalam film Sore Istri dari Masa Depan yang ada di sini. Banyak banget, kita akan lihat sama-sama akan tampil di layar ya. Saudara, jadi silakan teman-teman media boleh diabadikan momen ini. Ini yang akan kita lihat siapa saja karakter yang terlibat di dalam film Sore Istri dari Masa Depan. Ini dia. Yes, iya, ini dia ada Sheila Dara dan juga Dion Wiyoko. Timeline itu sebenarnya cukup lama, bahkan waktu kita syuting di masa pandemi ya, ada keinginan, sebenarnya kalau bicara sore itu masih ada yang bisa kita bicarakan dari situ. Terus kita juga beberapa kali dengar respon, kalau kita baca di media sosial, terus kemudian kita lihat juga jumlah penontonnya di web series masih tetap nambah. Tapi di sisi lain kita juga merasa masih ada yang bisa kita bicarakan lagi di film itu. Lalu banyak idenya udah mulai dari pandemi, tapi kemudian kita mulai cukup kuat, intens mendevelop tuh sejak setahun yang lalu. Kita ketemu dengan banyak investor membicarakan ini sampai akhirnya ya kita udah selesai syuting sekarang di 3 negara itu, di Finlandia, di Kroasia, dan di Indonesia. Sejauh ini sudah selesai syuting, ya. Tapi belum diedit. Oke, jadi ya kalau film sebetulnya memang kita pertama kali bekerja sama dengan Imaginary, bikin Jatuh Cinta seperti di film-film. Kemudian kita bikin lagi Satu Kakak Tujuh Ponakan bersama Mandela Pictures yang awal tahun akan tayang. Terus sekarang kita memutuskan cerita film juga memproduksi sendiri filmnya, dan tanpa support dari para investors, saya rasa nggak akan terjadi hari ini. Saya punya Ibu Meliana Cahyadikarta yang menginvest film ini. boleh berdiri Ibu, silakan dulu kenalan ke teman-teman media ya. Kemudian ada Mbak Queen juga mensupport kami. Boleh tegang, boleh lagi. Kemudian ada Slingshot Pictures, ada Agus. Yeay. Kemudian ada Trinity Optima diwakili dengan Mbak Nika. Kemudian ada teman-teman Imaginary, ada Ernest dan Dipa yang ikut mensupport film ini. Ada Jakarta dengan Pak Iwan. Kemudian ada Studio Artemis dari Korea dengan Asim. Kemudian kita juga berpartner dengan Art Hotel. Dan juga kita punya brand partner dengan Cita-Cita. Jadi cukup banyak pihak-pihak yang mensupport kami dan sangat merasa bersyukur karena akhirnya mimpi untuk memproduksi secara mandiri cerita film terwujud berkat support dari banyak pihak. Iya sih. Oke. Sebenarnya pertanyaan seperti ini selalu muncul ketika yang saya buat itu adaptasi, kayak Keluarga Cemara Satu Kakak Tujuh Ponakan gitu, dan selalu ketika ditanya saya baru sadar harusnya punya tantangan. Maksudnya, bukan berarti tidak memikirkan tantangan ya, tapi rasanya saya paling takut membuat film atau bercerita kalau tidak punya kekhawatirannya gitu. Jadi dari awal mau bikin Sore bukan karena karena fansnya banyak, IP-nya well known, kayaknya bagus kalau kita bikin lagi biar rame. Hal itu ada, tidak dipungkiri, tapi bukan itu faktor utamanya. Faktor utamanya selalu berangkat dari apakah saya sebagai pencerita masih punya kekhawatirannya, masih punya kegelisahan yang benar-benar mau diceritakan dari dalam. Karena apa sih yang
saya dan Mita percaya di Cipta Film, kita bikin film selalu berangkat dari situ. Karena kita merasa orang kalau ke bioskop effortnya gede banget kan, spend waktunya, uang yang dikeluarkan. Kita memastikan kalau kita berjumpa dengan penonton di dalam bioskop, sebisa mungkin dengan segala cara kita perjuangkan perjumpaan itu tidak sia-sia. Nah, bagaimana perjumpaan yang tidak sia-sia? Kita pastikan kita punya sesuatu di dalam yang mau kita bagikan. Nah, ketika punya kekhawatiran itu, ketika punya statement itu, akhirnya begitu menjalaninya, walaupun di syuting di 3 negara, perbedaan culture dengan negara lain, kita kerjasama, bedanya sulit segala macam, rasanya selalu punya apinya gitu. Jadi daripada melihat tantangannya dan gimana ya supaya orang nggak bandingin sama series, malah kita lupa, kita sibuk bersama Dion dan Sheila dan seluruh tim itu bagaimana fokus bercerita seefektif mungkin, sejujur mungkin, supaya kekhawatiran atau statement yang mau kita sampaikan dari awal itu tersampaikan shot by shot, scene by scene, dan selalu berusaha sejujur mungkin. Akhirnya kalau ditanya apa tantangannya, seperti biasa kita buat film kita sebelumnya, tantangannya adalah bagaimana bisa sejujur mungkin merasakan rasanya jadi Jonathan, sejujur mungkin gimana rasanya jadi Sore. Iya benar. Sore web series dulu saya buat waktu saya masih pacaran, belum nikah, dan Sore adalah romance pertama saya, cerita pertama romance pertama saya. Dan yang coba saya ungkapkan adalah ya perspektif saya tentang apa itu relasi. 8 tahun berlalu ya, dan sekarang sudah menikah, punya 2 anak. Pandangan saya tentang relationship, tentang apa itu upaya untuk mencintai setiap waktu, dan apa rasanya disayang tanpa syarat, ternyata bertumbuh gitu, ngerti sesuatu hal yang baru dan belajar. Jadi ketika mengintip mau bikin Sore lagi, saya merasa ada yang bertumbuh di dalam perjalanan saya melihat relasi. Rasanya tepat sekali kalau menceritakannya sekali lagi dengan makna yang lebih baru dan lebih dalam ini. Hasilnya, apa yang teman-teman mungkin sudah pernah lihat di web series, itu menjadi suatu penggalan di dalam film ini, dan kita mencoba aja penonton untuk melihat apa itu mencintai tanpa syarat, apa itu menerima apa adanya, apa itu relasi dengan bentuk yang jauh lebih dalam dari sebelumnya. Di Finlandia, karena kita butuh, seperti teman-teman bisa lihat posternya, Jonathan seorang fotografer dan dia ada di environment serba es, serba salju. Kita membicarakan concern Jonathan sebagai fotografer, dia sedang mau membicarakan sesuatu di sana. Jadi sejujurnya sebagai penulis, kita penulisan, saya sendiri takut ketika menulis punya scene Finland gitu. Takut produser saya bilang, ya nih ngapain kita punya scene banyak banget, negaranya banyak banget gitu. Itu dia. Tapi karena produser saya juga mencintai film dan suka dengan cerita, dia sendiri takut sama dirinya. Kita harus mewujudkannya ya gitu. Jadi ya itu juga saya senangnya punya Mita gitu. Dan akhirnya karena Mita melihat Finland tidak hanya sekedar estetis setnya, tapi juga penting sekali buat ceritanya apa nanti kalau lebih lanjut, sehingga diwujudkanlah kita syuting di Finland, tapi juga tentu saja di Kroasia, cerita-cerita yang lainnya, dan juga di Jakarta. Jadi setiap cerita, setiap tempat tidak hanya mengejar apa yang estetis, itu malah lebih bonusnya, tapi punya fungsi secara plot dan emosional terhadap cerita dan karakter. Saya tuh selalu paling takut kalau Yandi udah bilang ini, Mita saya punya ide. Saya langsung kayak takut, karena saya takut suka tuh sama bilangnya. Sikat deh. Jadi memang kenapa kita pilih film tuh bukan karena kita mau coba cari yang lebih dramatis atau apa, enggak. Ternyata along the way kita jalan dan develop scriptnya memang kuat sekali. Maksudnya kita butuh plot itu. Gitu. Jadi kita coba syuting dengan tim yang sangat kecil sekali. Di Finland tuh sekitar 10 orang. Semua saling bantu. Maksudnya nggak cuma saya sebagai produser doang gitu, atau jadi director doang gitu. Tetap saling satu sama lain karena timnya kecil sekali, dibantu dengan tim lokal dari Finlandia 10-12 orang total. Terus kemudian pas kita pindah ke Kroasia, krunya lebih membesar sedikit, 34 plus dengan kru lokal dari Kroasia. Jadi memang secara produksi kami mendesainnya small team, intimate, tapi kita sudah melakukan scouting location sejak bulan Maret. Memang kita mengkalkulasikannya baik dari kreatif maupun di produksi. Waktu kita datang di bulan Maret itu, kita lihat lokasinya,
Fungsinya bukan cuma untuk mengukur kemampuan produksi, tapi juga jangan-jangan Yandi ketika develop script dia menemukan sesuatu yang menarik. Jadi ketika pulang ke Indonesia di bulan Maret itu, Yandi mencoba melakukan adjustment terhadap skripnya, udah seperti dunia yang pernah kita kunjungi di Kroasia. Gitu. Wow. Begitupun juga dengan produksi sudah bisa melihat dan mengukur kira-kira kita gimana ya mendesain ini supaya cukup presisi, nggak terlalu lewat dan tapi juga nggak meleset dari perkiraan kita. Kami semua membawa kabar baik bahwa memang kami telah menyelesaikan syuting sore ini. Kayak rasanya gimana ya, kayak tiap kali kita ketemu kerjasama sama Yandi ini, pertama kali saya kerjasama sama Yandi pun juga project sore gitu. Terus sekarang akhirnya bisa terwujud membuat film lagi sore ini dengan lebih dalam, lebih proper syutingnya. Kayaknya selalu kita ngobrol flashback pada saat kita syuting web series tuh, wah gila, kayak nggak habis-habis ceritanya. Bayangin kita syuting tuh bertujuh sama pemain waktu itu web series, bertujuh. Ya, jadi kayak waktu kita Summer panas banget. Summer gitu dan ya itu responnya luar biasa juga gitu. Setiap kali kalau nggak sengaja saya memposting di sosial media tentang, tau nggak kenapa senja itu menyeramkan? Wah rame langsung. Tau nggak lagunya apa gitu, selalu rame gitu. Dan puji Tuhan akhirnya di tahun ini saya dipercaya lagi menjadi Jonathan gitu, dan telah menyelesaikan film sore ini. Ya sangat-sangat berterima kasih sama Yandi dan juga Nita dan juga semua yang terlibat, karena memang karakter Jonathan ini ya bukan bilang apa ya, gimana ya, rasanya kalau web series udah terlihat seperti apa gitu, tapi di film ini itu banyak sekali layer-layer yang sudah diperkaya oleh Yandi gitu, dengan ya proses yang 8 tahun cukup lama itu. Dan challenging gak sih Jonathan sekarang, dulu udah diperanin di web series, sekarang di film sangat challenging karena banyak sekali yang unfinished business-nya Jonathan tuh terjawab di film ini gitu. Dan ya untuk masalah ngomongin karakter memang masih sama, soal fotografer, dia punya pendirian yang cukup dingin, terus tertutup juga gitu, dan punya masa lalu yang cukup bitter yang akhirnya terjawab di Kroasia ini. Yandi akhirnya ngajakin ketemu lagi dan ngobrolin baca skrip draft berapa itu ya, Januari. Ya, draft 2 atau draft 3 itu Januari akhir tahun ini. Oke. Kita baca dan ngulang, terus ngobrol juga sama Sila juga gitu ya. Dari situ proses lagi, terus reading intensnya itu dari mulai Agustus ke September gitu. Jadi ya akhirnya ngerasain begitu bedanya gitu di film sore ini dibandingkan web series gitu, karena ya permasalahannya itu cukup kompleks, terus juga relasi Jonathan sama Sorinya sendiri juga, terus backgroundnya akan lebih jelas lagi di film ini gitu, dengan penggambaran juga ya dengan kota Grozny di Kroasia, terus juga Zagreb, terus juga ada di Finlandia juga gitu. Jadi banyak yang akhirnya itu bisa memperkaya gitu dari cerita ini sendiri. Duh. Dari tadi jawabnya bagus banget, jadi pressure. Halo semuanya, selamat sore. Di sini aku Shilendra berperan sebagai Sore. Sore ini sosok yang menarik banget buat aku. Tentu saja dulu aku juga nonton web seriesnya. Dulu tuh kayak bener-bener kayak tiap minggu tuh ngikutin aku. Aduh lama banget, kenapa sih nggak tayang-tayang jam berapa ini? Jadi kayak sebuah experience yang surreal banget tiba-tiba join di sini. Dan karakter Sore sendiri menurut aku apa ya, sosok yang sangat aku respect banget gitu sama dia, karena aku ngerasa banyak aspek di Sore yang aku tuh nggak punya gitu, kayak kesabaran yang sangat luar biasa gitu, dan rasa cinta dan kasih sayang yang dia rasakan pada suaminya tuh besar sekali gitu, sampai bisa punya keinginan untuk memperbaiki hidup suaminya, gimana caranya supaya hidup suaminya tuh bisa lebih baik. Menurut aku untuk bisa sampai ke titik itu, dia berarti pribadi yang cukup selfless sekali ya gitu, kayak sangat bisa
apa ya, mementingkan orang lain dibandingkan dia dulu gitu, dan itu sebuah aspek yang kayaknya aku nggak punya kan. Gitu, jadi karakter yang sangat menarik banget karena cukup berbeda jauh sama aku. Yes. Makanya untuk menjalani karakter sore ini juga aku banyak ngobrol sama Yandi. Kenapa sih Yandi bikin karakter sore seperti ini? Thought prosesnya tuh seperti apa sih sampai dia tercipta seperti ini gitu. Untuk aku lebih bisa ngerti, oh ini ya kenapa sore melakukan hal itu. Gimana ya, susah banget. susah sama dia susah. Gimana? Kita tuh menarik banget buat aku setiap kerja sama Dion dan sama Yandi. Untuk sama Yandi tuh aku udah 5 kali kerja bareng, sama Dion 7 kalau nggak salah. Tapi kita bertiga tuh kita ada 4 project bareng sebenarnya. Dan yang menariknya adalah setiap kali dipasangin, sebenarnya kan kayak harusnya dengan formasi yang sama tuh pasti ada beberapa hal yang jadi terulang terus gitu. Tapi malah yang menarik buat aku setiap kerja sama Yani sama Dion itu selalu ada hal baru yang bisa dieksplor gitu. Setiap dinamika hubungan kita di setiap minggu tuh beda terus. Jadi nggak ada rasa bosen, kok gue sama lo lagi sih gitu. Malah lebih jadi excited karena wah apalagi yang bisa dieksplor ya gitu. Dan juga enaknya mungkin karena sama Dion udah beberapa kali juga, memang sudah tidak ada kesenggangannya di antara kita. Benar, lebih kayak mungkin dia juga udah mulai menyesal kan. Menyesal mengenal kalau dekat. Harusnya tuh kita ada batas aja, harusnya kita profesional. Ya, ada nggak treatment yang dilakukan? Ada sekali, nggak mungkin nggak bisa cerita sekarang detailnya, tapi ada. Tapi sedikit gambaran, mungkin kalau saya syuting Jatuh Cinta seperti di film-film, saya cukup lihat call sheet-nya, saya udah tahu adegannya gitu. Tapi kalau yang ini setiap kali kita mau take satu scene tertentu, saya harus selalu baca 5-7 scene sebelum dan setelahnya untuk memastikan kejujuran dan keakuratannya tepat karena treatment khusus itu. Jadi secara personal as a director challenging banget sih. Salah satu film yang mengakibatkan asam lambung. Khawatir banget. Asam lambungnya pas di Kroasia lagi. Kalau di Indonesia nggak apa ya. Bener. Jadi challenging di treatment itu. Tapi menurutku itu lahir karena kita bertiga gitu waktu tiap kali mau execute scene-nya selalu punya curiosity yang sama. Kita udah cukup jujur nggak ya sama adegan ini? Jadi ya proses yang menyenangkan dan walaupun bikin asam lambung dirindukan sekali proses-proses itu bersama. Sebagai suatu hint yang tidak spoiler juga kayaknya karena Sheila dan Dion, Sore dan Dion di sini statusnya adalah suami istri. Jadi kalau tanya spektrum hubungannya lebih banyak mengeksplor interaksi suami istri punya berbagai bentuk kan gitu, punya berbagai layer. Nah hal itu yang coba kita bicarakan gitu di sini dan bekerja sama Dion dan Sheila sih. Pernah ngobrol-ngobrol dengan teman, ada temanku sesama director yang bilang dia suka bekerja di luar zona nyaman gitu, maksudnya supaya bisa bertumbuh gitu. Sementara mungkin saya percayanya saya suka bekerja di zona nyaman karena di dalam zona nyaman bersama mereka kita hampir bisa membicarakan apapun, segala kemungkinan keraguan pribadi sebagai kreator gitu, sebagai director, writer, actor, actress gitu. Kita bisa se-vulnerable itu dan rasanya menyenangkan sekali bekerja sama tanpa dinding gitu. Jadi proses kolaborasinya menyenangkan dan dengan kerapuan-kerapuan itu kita menjelajah spektrum relasi antara suami istri itu. Secara personal, Tika Brahmadi tidak pernah lepas dari hati saya. Yes. Kita masih keep kontak sampai sekarang gitu. Dan akan ada beberapa proyek juga yang jalan sama Tika dan Tika tahu juga kita akan bikin Sore dari awal gitu. Kemarin kita fokus ke proyek yang lain bersama saya dan Mita juga, kita lagi jalankan sesuatu gitu. Kenapa Sheila? Karena tadi itu ada kenyamanan dan keamanan untuk mendiskusikan hampir apapun sejujurnya, literally hampir apapun gitu. Dan itu membuat kolaborasi kerjanya menyenangkan gitu. Waktu dulu kita buat series saat pandemi
di saat itu sebenarnya saya melamar Dion dan Sheila untuk jadi Jonathan dan Sore gitu. Dion sekali lagi dan Sheila baru, dan saya merasa cukup beruntung karena mereka say yes gitu. Saya pikir pertanyaan yang paling sering muncul untuk director kan, kenapa memilih Sheila, kenapa memilih Dion gitu. Kadang kita lupa bahwa di saat yang sama aktor juga memilih sutradaranya. Yes, Gitu. Jadi saya merasa kolaborasi paling menyenangkan di dalam filmmaking adalah ketika director dan aktornya sama-sama saling menginginkan gitu. Dan di sini terjadi ya. Iya. Dion. Semoga begitu ya, kalau perasaan saya aja ya. Memikirkan ya. Memikirkan ya. Sheila mau nambahin? Enggak, sebenarnya nggak juga, itu cuma perasaan saya aja. Apakah akan ada terlibat di dalam? Ya, Tika bahkan membaca skrip ini bersama-sama dengan saya gitu. Seperti yang tadi saya bilang, jadi ya kita sebenarnya masih terus bersama-sama. Kenapa milih Sheila? Sheila punya segala yang dibutuhkan untuk jadi Sore gitu. Dan apalagi tadi? Takut dibandingkan. Saya pikir faktor itu tidak bisa dipungkiri, akan selalu hadir ketika kita mengadaptasi sesuatu yang sudah pernah ada visualnya. Yes. Gitu. Di zaman kita membuat Keluarga Cemara 1, faktor itu malah jadi hal yang paling mengerikan buat Ringo dan Nirina gitu. Secara image mereka komedi, ya kan waktu itu, dan orang kan sampai bilang, apakah Abah dan Emak akan membuat kita terpingkal-pingkal? Gitu. Selalu ada, dan kita tidak bisa mencegah itu. Pada akhirnya kita semua lebih berfokus kembali ke pertanyaan awal, fokus pada apa yang mau kita ceritakan secara jujur gitu. Alih-alih berpikir bagaimana nanti akan dinilai orang, dengan segala hormat tentu kita menghargai pendapat orang, tapi saat prosesnya kita mencoba jujur aja bercerita gitu. Dan kemarin juga sempat, kalau nanya Sheila sedikit lompatin jawaban Sheila, apakah Sheila terbeban? Ya, secara personal dia ada merasa, aduh aku bisa nggak ya? Tapi waktu saya cerita ke Tika juga, aku juga terbeban. Dia pasti lebih bagus jadi kayak kalian ngobrol aja berdua. Saling berbeban. Situasinya menurutku cukup terbuka gitu satu sama lain. Oke, kalau itu mungkin mau menambahkan silakan dari sudut pandang produser. Iya, Tika tuh cukup terlibat sebenarnya di development. Bahkan ketika kita sempat ada reading session bareng, Tika tuh bisa bilang ini, Sore tuh kayaknya nggak gini deh ngomongnya gitu. Karena dia juga memiliki Sore di web series, dan saya juga setuju. Tanpa bermaksud membanding-bandingkan, tapi saya melihat Tika di web series, saya mencintai sosok Tika di sana. Tapi ketika saya syuting di Kroasia bersama Yani, kita melihat layar, kita melihat Sheila ada di sana, saya juga mencintai Sheila sebagai Sore di film gitu. Jadi rasanya saya semoga ya perasaannya sama, bahwa ketika nanti teman-teman menonton film Sore, rasanya juga iya, Sheila dan Tika adalah dua Sore yang sama-sama kita cintai. Iya, sebenarnya dibantu jawab. Halo Mas Adi, terbeban atau tidak? Ya. Wah, aku tuh seperti yang tadi aku bilang, aku emang dari dulu tuh aku suka banget sama web seriesnya. Jadi kalau pertanyaan terbebannya atau enggak, wah tentu saja, karena aku merasa Tika Berapaan itu kayak, wah aku cinta gitu. Sampai ada, aku juga sempat waktu itu kita lagi main, aku lagi main ke lokasinya Yandi, ada Kak Tika juga, aku juga sowan Kak. Mohon doa restu. Gitu. Jadi selalu ada momen-momen dimana kayak, aduh, ini aku bisa nggak ya? Kok kayaknya banyak hal yang kayak kalau misalnya ngomongin negatif itu selalu ada gitu. Kayaknya banyak hal yang aku rasanya aku ragu aku bisa achieve apa enggak. Tapi kemudian seperti kata Yandi, akhirnya ya udah berusaha jujur aja sama rasa yang dirasakan, dan rasanya ketika aku ngerasa sudah cukup jujur dan sudah melakukan halnya sebaik mungkin gitu, jadinya yang penting rasanya udah nggak ada penyesalan terlepas dari ada perbandingan atau apapun itu, karena itu pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Tapi yang penting akunya sendiri tidak menyesal. Sebenarnya menemukan genre drama keluarga sejak kuliah. Jadi bikin film pendek. Pertama tuh drama keluarga, 2, 3, 4, bikin macam-macam selama sekolah gitu. Terus begitu mau TA, bikin one kalau di YouTube ada sih sampai sekarang, drama keluarga. Karena akhirnya sebelum lulus udah ngerasa lebih ke saya itu sebenarnya sensitifnya di cerita apa ya. Itu udah bertanya pada diri sendiri gitu.
kayaknya drama keluarga deh gitu. Nah, seiring berjalan waktu, dulu waktu ada kesempatan bikin web series, saya sadar bahwa di zaman YouTube zaman itu ya, kalau saya taruh cerita drama keluarga, kayaknya kan penontonnya rata-rata anak muda gitu, jadi kayaknya kan kurang, bukan tempatnya nih. Coba explore romance gitu, yang saya lakukan di usia 26, waktu itu 25 ya. Akhirnya saya banyak membaca buku-buku tentang pernikahan. Satu single kerja baca buku pernikahan. Karena saya takut banget menceritakan genre romance, tapi karena kutip dari sok tahu gitu tentang apa itu relasi, mau pastikan ceritanya akurat dan benar gitu. Pada akhirnya terbentuk sendiri, lebih ke tidak ada keinginan oh aku mau dikenal sebagai sutradara genre ini spesialis, lebih ke perjalanannya menuntun saya menemukan saya pahamnya di area itu sejauh ini. Jadi kayaknya mau cerita yang paham dulu. Apakah one day akan explore genre lain? Kalau jalan kehidupan membuat saya paham sesuatu yang lain, yang mari kita ceritakan bersama-sama. Mungkin gitu kan? Iya, kalau untuk dipasangkan sama Sheila, sebenarnya tadi juga udah dijawab sama Yadi juga bahwa memang jujur sama karakternya aja itu juga akan membedakan dari ceritanya sendiri gitu. Tapi ini pun juga sempat saya tanyakan juga gitu ke Yadi gitu. Yadi, lu nggak ada takut gitu kan, misalnya orang tuh ngerasa kayak pemainnya ini mulu gitu, malah jawabannya malah lebih bisa diterima lagi gitu, ditabrakin aja gitu. Semakin sering dipasangin, orang nggak akan ingat-ingat, oh kayaknya mirip sama yang ini ya, temennya ini ya, karena jarang. Nah semakin sering makin nggak kepikir tuh kayak gitu tuh. Tapi Iya benar. iya, jadi ditabrakin aja gitu kan. Oh ya setuju juga ya. Dan akhirnya dengan jujur sama ceritanya, akhirnya karakter itu terdevelop dengan baik juga. Ditambah lagi di film sore ini kami melibatkan juga pemain-pemain lokal di Kroasia gitu. Itu yang akhirnya membedakan sekali, yang akhirnya kita bekerja sama dengan baik dengan pemain teater dari Kroasia gitu, yang akhirnya kita berkolaborasi sangat banyak. Istilahnya tuh kayak kita reading berdua, oh ya udah bisa intens gitu. Tapi akhirnya reading bersama pemain lokal Kroasia itu ya itu menjadikan pengalaman yang tersendiri juga gitu, karena kita belum pernah gitu kayak bisa melibatkan orang luar kayak gitu dan itu juga mendukung juga dan memperkaya juga bagaimana hubungan karakter Joe dan Sore gitu. Mungkin dari lagu dulu ya. Ya. Ini ide yang bagus sebenarnya. Iya, boleh juga. Iya, tapi saya dan Mita punya beberapa lagu sejak awal, bahkan di skripnya udah saya tulis lagunya cocoknya apa, tapi kita punya kebiasaan memastikan, kadang-kadang imajinasi kita ternyata terbatas. Begitu lapangan kita capture seperti apa, aktor-aktor deliver ternyata lebih dalam lagi, lebih hidup lagi. Kadang-kadang musik yang kita bayangkan nggak tepat. Jadi biasanya kita tunggu sampai peak clock baru kita pastikan kita pakai musik ini, musik itu. Terus tadi pertanyaan awalnya Bahasa, berapa banyak nanti? berapa banyak? Cukup banyak. Gitu bahasa Kroasia di dalam. Dan karena aktor Kroasia tadi seperti yang Dion bilang juga, kita bekerja dengan produser Kroasia di sana, namanya Spomenka. Ini sedikit trivia juga. Waktu mereka lihat jajaran cast-nya Dion dan Sheila, dia bilang itu dalam bahasa Inggris, oh kalian memberi saya dua main karakter yang sangat rupawan dan sangat established gitu. Tidak mungkin saya memberikan kalian aktor sembarangan. Jadi dia mengeluarkan jajaran aktor-aktor Kroasia terbaik. Ini beneran. Kalau nanti udah review cast Kroasianya, teman-teman bisa cek. Dan kita sih terhormat banget ketemu mereka gitu. Dan begitu kita reading, sangat jujur gitu, berakting sama sekali tidak ada rasa kami aktor Kroasia, enggak gitu. Itu benar-benar sangat benar-benar kejujuran tuh bertemu di meja reading dan sampai di lapangan. Kita menikmati sekali. Terima kasih kepada teman-teman media, senang sekali setelah kita cukup bersabar mengumpetin syuting ini. Saya minta sama Dion sama Yani Mbak Sheila, jangan posting, tahan dulu. Kita akan kasih surprise announcement kepada para media dan teman-teman nanti juga di media sosial gitu. Akhirnya kita bisa rilis dua karakter, ada Sheila, ada Dion, dan juga yang akan bercerita lebih lebar lagi di film sore. Dan kita berharap di tahun 2025 nanti setelah Satu Kakak Tujuh Ponakan kita akan ketemu film sore di tahun yang sama. Sore Istri dari Masa Depan adalah sebuah cerita yang dulu tumbuh sama-sama dengan banyak orang, dan hari ini kita semakin dewasa ngambil banyak hal. Tahun depan Sore akan kita nikmati lagi bersama sebagai sebuah kesempatan untuk memaknai hubungan suami istri yang lebih dalam gitu. Semoga nanti pertemuan kita di bioskop bisa menghangatkan setiap hubungan suami istri yang ada dan memberi harapan buat teman-teman yang